Pengertian keterampilan membaca. Pendapat Burns dalam Faridah Rahim mengemukakan bahwa kemampuan membaca merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu masyarakat terpelajar. Menurut Lerner dalam Mulyono Abraham, kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Kemampuan membaca merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang dapat diartikan sebagai menerjemahkan simbol atau gambar ke dalam suara yang dikombinasikan dengan kata-kata. Anak menyukai gambar, huruf, dan buku cerita. Dari sejak awal perkembangannya, anak akan mempunyai keinginan membaca lebih besar. Hal ini dikarenakan anak tahu bahwa membaca memberikan informasi baru yang menyenangkan. Dan juga kemampuan membaca sebagai suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Proses yang dialami dalam membaca adalah berupa penyajian kembali dan penafsiran serta menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya. Bahkan lebih jauh dari itu, dalam kegiatan membaca, pembaca menghubungkan dengan maksud berdasarkan pengalamannya. Menulis bukan hanya menyalin, tetapi juga mengekspresikan pikiran dan perasaan ke dalam lambang-lambang tulisan. Menurut Lerner, bahwa menulis itu adalah menuangkan ide ke dalam suatu bentuk visual. Ada juga pendapat dari Sumarmo Makam. Dijelaskan bahwa menulis adalah mengungkapkan bahasa dalam bentuk simbol gambar. Menulis adalah suatu aktivitas kompleks yang mencakup gerakan lengan, tangan, jari, dan mata secara terintegrasi. Menulis juga sama dengan pemahaman bahasa dan kemampuan berbicara. Ada juga pendapat dari Tarigan di mana mendefinisikan menulis sebagai melukiskan lambang-lambang grafis dari bahasa yang dipahami oleh penulisnya maupun orang lain yang menggunakan bahasa yang sama dengan penulis tersebut. Menulis juga merupakan salah satu media untuk berkomunikasi. Anak dapat menyampaikan perasaannya melalui untaian kata yang bermakna. Menulis tidak hanya kemampuan melihat sekumpulan huruf, tapi lebih pada kemampuan membaca, mengontrol gerak jari, tangan, dan lengan. Jadi sebelum menulis, anak harus mempunyai keterampilan visual motorik, termasuk keterampilan menggunakan jari-jari dan minat terhadap menulis. Menurut Brewer ada 4 tahap perkembangan kemampuan menulis anak prasekolah. Yang pertama yaitu tahap mencoret atau tahap membuat goresan. Yang kedua yaitu tahap pengulangan linear menelusuri bentuk horizontal, dan yang ketiga yaitu tahap anak belajar berbagai bentuk yang merupakan suatu tulisan dan mengulangi berbagai kata atau kalimat. Dan yang keempat itu tahap menulis nama, di mana anak mulai menyusun dan menghubungkan tulisan serta bernyanyi juga. Ada beberapa faktor yang menunggu perkembangan kemampuan menulis anak prasekolah. Di antaranya yang pertama yaitu ada faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor stimulus yang seimbang. Selanjutnya yaitu adapun tahapan perkembangan dalam menulis anak di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu scribble stack atau tahap mencoret atau membuat goresan. Yang kedua linear repetitive stack, di mana tahap pengulangan secara linear. Dan yang ketiga yaitu random letter stack, di mana tahap ini itu tahap menulis secara random. Dan yang keempat letter name writing or phonetic writing stack, di mana ini adalah tahap menulis tulisan nama. Adapun tujuan dari media pembelajaran ini yaitu media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis untuk anak usia dini, yaitu yang pertama, agar pembelajaran anak-anak lebih menarik, mudah dimengerti, dan lebih menyenangkan untuk anak usia dini. Nah, yang kedua yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang bervariasi sehingga bisa merangsang minat anak dalam belajar. Nah, yang ketiga yaitu untuk menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh anak dan mewujudkan situasi belajar yang efektif. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan
beberapa manfaat dari keterampilan membaca untuk anak usia dini dan keterampilan menulis untuk anak usia dini. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu manfaat keterampilan membaca untuk anak usia dini. Yang dimana ada 5 manfaat keterampilan membaca untuk anak usia dini. Nah, manfaat yang pertama yaitu dapat melatih keterampilan berkonsentrasi anak. Melalui kegiatan membaca, anak dapat dilatih untuk fokus terhadap sesuatu, salah satunya yaitu terhadap bacaannya, sehingga anak sudah terlatih untuk fokus dalam melakukan segala kegiatan, salah satunya membaca pada saat usia dini. Dan yang kedua, yaitu manfaatnya dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Nah, melalui membaca, anak dapat meningkatkan kemampuan berpikir mengenai apa yang dibacanya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan bahasa pada anak. Semakin banyak anak membaca, maka semakin banyak kosakata yang diperoleh oleh anak, sehingga kelancaran anak dalam berbicara juga dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu mengenai belajar membaca ini dapat memberikan anak ataupun mengenalkan anak mengenai kehidupan sosial, yang dimana biasanya dalam cerita tersebut banyak kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi, misalnya kegiatan gotong royong, tolong menolong, dan lain-lainnya. Maka di sini karakter anak pun dapat kita didik melalui kegiatan membaca. Nah, selanjutnya manfaat yang kelima yaitu mengenai keterampilan membaca dapat membantu meraih kesuksesan akademik anak. Mengapa demikian? Karena semakin banyak kosakata yang dimiliki oleh anak, maka semakin kuat pula keterampilan membaca yang dimiliki pada anak, sehingga anak dapat dengan mudah kelak ketika akan memasuki pendidikan selanjutnya. Mengenai beberapa manfaat dari kegiatan keterampilan menulis untuk anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu manfaatnya melatih kemampuan fisik anak. Melatih kemampuan fisik anak di sini dimaksudkan dengan melatih anak untuk mengordinasikan jari-jarinya. Dan yang kedua yaitu manfaatnya meningkatkan kemampuan kognitif anak. Nah, dengan menulis, maka anak akan belajar untuk berkonsentrasi dan fokus dalam berpikir. Dengan begitu, daya ingat anak pun juga akan semakin meningkat. Nah, manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan bahasa anak. Kenapa? Karena lewat pengajaran melalui kegiatan menulis ini, kemudian didukung dengan kemampuan berpikirnya, maka kemampuan bahasa anak juga akan semakin baik. Dan yang keempat yaitu melatih emosi anak. Melalui kegiatan menulis ini, maka anak dapat menuangkan ide-ide dan perasaannya di dalam sebuah tulisan. Dan kondisi ini memberikan manfaat bagi emosional anak. Mengapa? Karena dapat membuat suasana hati anak itu terasa lebih senang. Dan yang terakhir yaitu dapat membangun jiwa sosial anak. Nah, melalui tulisan, anak-anak dapat berbagi kebahagiaan dan pengalamannya, sehingga anak ini terinspirasi untuk dapat melakukan hal yang sama dengan temannya. Oleh karena itu, manfaat menulis ini sangat bagus dan memberikan ataupun melatih jiwa sosial anak karena sudah mampu untuk berbagi ilmu dan informasi dengan sesama temannya. Mungkin hanya itu beberapa manfaat dari keterampilan membaca dan keterampilan menulis untuk anak usia dini. Terima kasih. Ini huruf apa? Ini. 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 Ini apa namanya? Bunga itu huruf apa? Huruf. 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 Nga. Ini gambar apa? Ini. 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 J. Ini gambar apa? Ini bacaannya du. Ku. D. U. K. U. H. Oke, nah
coba cari yang ada bacaannya ini. Cari satu-satu ya. Bacaannya du. Nah, di sini saya akan membuat media buat anak-anak PAUD, yaitu media menulis. 3. Nah, bahan-bahannya yaitu ada karton, ada huruf A sampai Z, dan ada juga plastisin. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan kalian huruf A menulis menggunakan plastisin. Ibu ajarin ya. Nah, di sini Ibu udah ngambil sebagian plastisinnya. Nah, jadi kita buat menjadi seperti ini. Yaitu kita buat seperti angka C. Lalu ambil sebagian plastisinnya lalu dibuat gini. Nah, itu anjing. Nah, di sini, nah udah jadi. Inilah huruf A. Dan kita buatnya sampai huruf Z ya. Nah, sudah Ibu buat contoh huruf A. Sudah itu, dan kita membuatnya huruf B. Dan seterusnya ya anak-anak. Sampai sini paham? Nah, di sini kita akan membuat huruf B menggunakan plastisin. Caranya itu, ambil sebagian plastisin dan kita akan menulisnya dengan menggunakan plastisin ya anak-anak. Ibu sudah ngambil sebagian plastisin dan memanjang seperti ini. Setelah itu, buatlah huruf C. Dia seperti C ya anak-anak. Nah, sudah jadi. Nah, ini huruf B dan A dan seterusnya. Sekian dari Ibu, terima kasih.